Shalom. 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 Ivan. Siap, Tante. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Mari kita buka Matius 2. Saya bacakan Matius 2. Saya bacakan sendiri aja ya. Nanti biar enggak overlap suaranya. Matius 2. Saya bacakan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Ayat yang ke-8, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. 9. Setelah mereka mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat yang ke-13, penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. 14. Maka Yusuf pun bangun, mengambil anak itu serta ibunya, malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. 16. Pembunuhan anak-anak di Betlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. 17. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rachel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Ayat yang ke-19, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea.
Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Amin. Tuhan. Matius 2 berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kita semua sudah sering ya mendengar kelahiran Tuhan Yesus. Nah, saya ingin membawa ke sudut pandang yang lain. Nah, kebetulan ya, tidak kebetulan bahwa kemarin itu saya ada Bible study dan sedikit juga disampaikan di sana dan saya mau ulangi di sini. Sangat memberkati saya kemarin waktu di Bible study. Saya mau membawa ke sudut pandang baru, saya tidak bicara tentang Natal hari ini. Hari-hari ini kan Paskah ya, saya mau bawa angle tentang Paskah. Nah, Alkitab kalau kita perhatikan, dia selalu memiliki sebuah pola yang selalu berulang. Contoh, kalau di Matius 2 ini tadi, kita lihat di ayat yang ke-15, itu ada sebuah nubuatan begini. Dari Mesir, kupanggil anakku. Nah, ini kan mengacu pada Hosea 11 ayat 1 ya. Kalau kita pelajari baik-baik Hosea 11 ayat 1, itu sebetulnya tidak melulu bicara tentang Tuhan Yesus, karena di sana yang ayat keduanya bilang, anakku itu menyembah Baal, kan nggak mungkin Tuhan Yesus menyembah Baal. Nah, tapi Alkitab ini mau memberitahu pada kita bahwa semua kejadian-kejadian di Alkitab itu berulang. Nah, kalau berulang, saya akan mau coba tarik itu ke awal penciptaan. Jadi dari kitab Kejadian. Kita menarik bahwa kita baca Alkitab ini, saya baca Alkitab ini setelah saya mengikuti Bible Study, Reading Bible as a Story, dari membaca Alkitab itu sebuah satu keseluruhan, saya jadi bisa membaca bahwa pola-pola Tuhan itu tetap. Nah, begini, kalau dulu di Kejadian, Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, betul ya? Tuhan Yesus dipanggil dari Mesir, kupanggil anakku, itu mengacu kepada Israel. Israel dari Mesir dipanggil, kita tarik lagi ke Kejadian, Abraham juga ditarik. Dipanggil, dia dari Ur Kasdim, dipanggil menuju ke tanah perjanjian. Semua ada satu kesamaan, yaitu semuanya dipanggil. Abraham dipanggil keluar, Nuh dipanggil keluar untuk membangun bahtera. Adam dipanggil, diletakkan Tuhan ke Taman Eden. Kita pun sama. Kita dahulu bukan di tempat kita sekarang. Kita dahulu berasal dari kegelapan. Dipanggil Tuhan untuk dalam terangnya yang ajaib, dipanggil. Nah, kalau kita semua dipanggil, kita lihat pendahulu-pendahulu kita semua dipanggil, semua punya tujuan. Betul ya? Kita hari ini mau belajar apa sih tujuan Tuhan memanggil kita. Apa tujuan Tuhan memanggil Adam? Apa tujuan Tuhan memanggil Nuh? Apa tujuan Tuhan memanggil Abraham? Apa tujuan Tuhan memanggil Israel, bangsa Israel? Dan juga apa tujuan Tuhan memanggil Tuhan Yesus? Melahirkan Tuhan Yesus di dunia. Nah, gagal mengerti tujuan Tuhan akan membuat kita gagal untuk memenuhi takdir kita. Apa yang Tuhan tetapkan. Nah, coba kita belajar satu-satu. Kita belajar dari Adam dulu. Adam diciptakan, dipanggil, ditaruh di Taman Eden, dia punya sebuah tujuan. Kita buka Kejadian 1. Kita buka dulu Kejadian 1. Apa sih tujuan, pertama kali apa sih tujuan Tuhan menciptakan manusia? Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan yang ke-27. Saya bacakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, atas binatang melata yang merayap di seluruh bumi. Maka diciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita ini diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Boleh dibilang kita ini anak Allah. Ya kan?
Saya dan istri saya melahirkan anak. Saya menciptakan mereka sesuai gambar dan rupa saya. Anak-anak saya kan mirip saya kan. Nah, anak Allah mirip Allah. Adam mirip Allah. Ada tujuan Tuhan, berkuasa. Nanti tolong diingat ya, berkuasa atas ikan-ikan di laut. Itu diingat dulu, nanti di terakhir akan saya bahas lagi. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang ternak di bumi. 3 itu. Ingat 3 dulu. Nah, kita lepas dari Adam, kita ketahui bahwa Adam akhirnya jatuh dalam dosa dan gagal. Kemudian Tuhan memanggil Nuh. Tuhan panggil Nuh dengan janji yang sama di Kejadian 9. Buka itu Kejadian 9. Tuhan memanggil Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Setelah bahtera itu selesai, setelah Tuhan menghukum dunia ini, menghapuskan dunia ini dengan air bah, Tuhan mulai perjanjiannya. Jadi air bah itu bukan akhir dari pelayanan Nuh, tapi air bah merupakan awal pelayanan Nuh. Apa sih pelayanan Nuh itu? Kejadian 9 ayat 1 dan kedua. Perhatikan, ini sama. Lalu ayah Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi. Diulangi lagi, ada binatang di bumi. Segala burung di udara, dan segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Diulangi lagi, berkuasa atas binatang di bumi, burung di udara, ikan di laut. 3 ini tolong diingat. Berkuasa. Nah, pada era zaman Nuh, mereka manusia ditata kembali, hidup kembali sesuai dengan panggilan Tuhan. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai melenceng dari jalurnya Tuhan, mulai gagal. Terbukti setelah itu ada Menara Babel. Manusia mulai memberontak lagi kepada Tuhan. Kemudian Tuhan memanggil Abraham. Tuhan panggil keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan, diberi janji yang sama, yaitu beranak cucu, bertambah banyak, dan berkuasa. Abraham selesai, pemerintahan Abraham selesai, dia berkuasa, dia menjadi berkat atas bumi pada waktu itu. Kemudian mulai era Ishak, era Yakub. Yakub kemudian dibawa bangsa Israel ke Mesir. Nah, ini kan mulai dari yang Matius 2 tadi kan, dari Mesir kupanggil anakku. Dibawa ke Mesir, bertambah banyak di sana, selama 400 tahun ternyata mereka diperbudak oleh Mesir, mereka tidak lagi berkuasa, mereka dikuasai. Kemudian Israel dipanggil dengan pesan yang sama, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang berkuasa, menjadi bangsa yang kuat, dipanggil menuju ke tanah Israel. Dengan pesan yang sama juga. Nah, Mesias pun lahir dengan tujuan yang sama. Tuhan Yesus lahir dengan tujuan yang sama juga seperti pendahulu-pendahulunya. Yaitu apa? Bertambah banyak. Tuhan Yesus nggak melahirkan loh. Enggak. Tuhan Yesus juga bertambah banyak. Dari mana kita tahu? Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bertambah banyak. Beranak cucu. Beranak cucu bukan lagi secara fisik, tapi secara rohani. Memiliki murid-murid rohani, memiliki anak-anak rohani, memiliki cucu-cucu rohani, bertambah banyak, dan berkuasa. Berkuasa atas apa? Ya kita tahu. Sekarang di zaman-zaman ini, zaman-zaman gereja ini, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Raja yang berkuasa, Tuhan Yesus. Untuk berkuasa. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga dipanggil dengan panggilan yang sama. Bertambah banyak, selain kita memiliki anak, kita harus memuridkan. Matius 28 ayat 19, bertambah banyak itu berarti jadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus. Bukan dijadikan orang Kristen ya, perhatikan baik-baik, bukan dijadikan orang Kristen. Kalau dikristenkan nanti
sama seperti bangsa Israel waktu itu terjebak oleh menjadikan semua orang itu menjadi agama Yahudi, dan ditulis menjadikan mereka lebih jahat daripada yang ngajak. Nah, kita bukan. Kita mengajak mereka menjadi murid Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus, langsung dididik Tuhan Yesus sendiri. Dengan cara apa? Mereka melihat kita, pemuritan itu adalah mereka melihat kita melakukannya lebih dahulu, mereka terberkati oleh kita, mereka akan memuliakan Bapa di surga. Itu pemuritan. Jadi pemuritan itu bukanlah, coba perhatikan baik-baik, pemuritan bukanlah sebuah cara pentransferan ilmu. Bukan. Jadi bedakan antara pemuritan Tuhan Yesus dengan pemuritan yang terjadi sekarang ini. Guru dan murid adalah proses pentransferan ilmu, tetapi pemuritan adalah proses terjadinya sebuah hubungan. Hubungan yang baik. Kita lihat 12,5 Tuhan Yesus berkarya di 4,5 tahun, mereka membina hubungan dengan murid-muridnya. Pengajaran ada, tidak banyak, tapi setiap hari kumpul bersama, membina sebuah hubungan. Itu yang paling penting. Murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus bangun tidur, mau tidur, makan caranya bagaimana, cara hidupnya bagaimana, jalan modelnya kayak apa, semua dilihat. Dan demikian juga kita memuridkan orang, kita membagi hidup. Jadi izinkan orang yang dimuridkan oleh kita melihat kehidupan kita seperti apa dan memuliakan Bapa di surga. Itu pemuritan. Nah, lanjut. Kalau beranak cucu sudah, nah sekarang ada 3 hal lagi yang belum kita bahas. Tadi yang saya suruh ingat, ada binatang di laut, berkuasa atas binatang di laut, binatang di udara, binatang di darat. Kalau kita artikan secara biasa bahwa ini adalah berkuasa atas burung secara fisik, berkuasa atas ikan, mancing, kita makan secara fisik, berkuasa atas hewan-hewan ternak terus kita makan, kita sudah menguasainya. Tapi kalau kita sudah menguasainya, kenapa kok kayaknya kita tidak terlalu menang-menang banget? Nah, saya mau bawa ke kitab Wahyu. Ternyata binatang yang dimaksudkan Tuhan tidak hanya sekedar binatang fisik, tapi ada binatang-binatang lain yang wajib kita taklukkan di akhir-akhir zaman ini. Coba kita buka Wahyu 12. Wahyu 12. Itu ada sebuah binatang di sana. Ada seekor, bukan sebuah ya, seekor binatang di sana. Coba Wahyu 12 ada binatang apa? Wahyu 12, kita buka Wahyu 12. Ayat yang ketiga, saya bacakan, maka tampaklah suatu tanda lain di langit, binatang di langit, lihat seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, di atas kepalanya ada 7 mahkota. Oh, kita tahu gereja Tuhan di akhir zaman kita disuruh Tuhan untuk berkuasa atas binatang di udara, yaitu naga. Apa sih naga ini? Ayo kita identifikasi. Kita baca lagi. Naga di ayat yang ke-11. Berkuasa apa sih? Naga ini berbicara tentang tipu muslihat. Betul ya? Naga, si ular tua, ahlinya tipu muslihat. Berarti kita tahu bahwa naga ini pengajaran-pengajaran sesat. Setuju? Kita lihat akhir-akhir zaman ini banyak pengajaran sesat. Banyak pengajaran yang melenceng lagi dari tujuannya semula. Kita harus perangi ini, kita harus berkuasa atas mereka. Nah, bagaimana caranya untuk menang? Atas binatang di udara, bagaimana caranya untuk menang? Ayat yang ke-11 mengatakan begini. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawanya, mereka sampai ke dalam maut. Untuk mengalahkan pengajaran sesat,
bukan dengan berdebat, bukan dengan adu teologia. Percuma. Satu, untuk mengalahkan binatang di udara, untuk mengalahkan tipu muslihat, adalah darah anak domba. Darah anak domba itu apa? Pengorbanan Tuhan Yesus. Sudah terjadi. Jadi arahkan mereka untuk bertobat. Sudah. Yang kedua adalah kesaksian. Kesaksian yang bagaimana? Kesaksian. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Mereka bisa lihat kita sebagai kesaksian yang hidup. Jadi setiap kita kalau masih malas bersaksi, masih malu bersaksi, tidak heran. Penyesatan akan terus terjadi. Kalau kita tidak punya kesaksian, itu hanya menunjukkan bahwa kita tidak benar-benar hidup sebagai orang Kristen. Kita tidak benar-benar mau dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita belum bisa bersaksi. Apa sih yang mau disaksikan? Pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Itu akan mengalir sendiri. Nah, kalau kita punya gini, kadang ada kesaksian yang ada orang yang tanya pada saya begini, saya ini sebetulnya ingin bersaksi, tapi saya takut bahwa apa yang saya saksikan ini salah. Oh begini, kita ini kan belajar, betul ya? Tidak semua kita sempurna, kita sedang belajar di dunia ini. Kalau kita tidak pernah mengambil step pertama, kita tidak pernah mulai belajar bersaksi, kita tidak akan pernah sempurna. Belajar bisa salah, bisa. Yang paling penting adalah rendah hati. Kalau kita tahu kita salah di kemudian hari, segera kita perbaiki dan kita akui bahwa itu salah. Dan kita sampaikan lagi. Jangan keraskan hati, jangan sombong kita ngomong apa yang saya katakan pasti betul. Meskipun pagi ini saya sedang sharing ya, sedang berbagi, ada kemungkinan, mungkin ada kemungkinan saya salah, ada kemungkinan. Kalau di kemudian hari saya mengetahui bahwa ini salah, saya harus dengan rendah hati ngomong, oh yang dulu saya sampaikan saya salah. Saya perbaiki lagi. Kalau tidak pernah berani belajar untuk menyampaikan, tidak berani salah, tidak berani mengkoreksi diri, kita tidak akan pernah berani bersaksi. Ini penting. Karena kalau kita berhenti bersaksi, penyesatan akan terus ada. Kita tidak akan pernah mungkin berkuasa atas binatang di udara. Yang kedua, kita buka Wahyu 13. Ada binatang lagi di sana. Perikopnya ditulis binatang yang keluar dari dalam laut. Ada binatang laut. Binatang udara tadi naga. Penyesat, kalau binatang laut. Bicara tentang apa? Binatang laut, ayat yang kelima. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya juga diberikan kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Binatang yang kedua, binatang dari dalam laut. Binatang yang penuh kesombongan dan hujat. Pertama tadi, setelah kita menang lawan penyesat, kita mulai bersaksi, orang banyak mendengar kesaksian kita, awas. Yang kedua, kesombongan. Jangan sombong. Apa yang kita saksikan bisa salah. Tetap rendah hati. Bagaimana sih rendah hati? Rendah hati itu singkatnya sangat sederhana. Mau ditegur. Kayak saya ini menyampaikan, terus nanti ada teguran, apa yang kamu sampaikan salah loh. Pikir, ya benar juga ya salah ya. Akui kalau salah, jangan sombong. Kesombongan dan hujat. Kesombongan dan hujat tuh gimana? Ngomel. Stop, mulut penuh omelan, stop. Kesombongan stop, hujat stop. Bagaimana kita menang melawan binatang di laut? Ayat yang ke-10, yang terakhir saya bacakan, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Bagaimana menang melawan kesombongan? Ternyata kesombongan menang bukan dilawan dengan rendah hati, karena kita kemungkinan dari kita itu sulit membedakan kapan kita sombong, kapan kita rendah hati. Tapi ketabahan, tabah,
Gimana tuh tabah? Kadang-kadang kita ditegur itu mau. Jangan keraskan hati, dilok-lok nih orang, tabah. Menghadapi penderitaan, tabah. Kadang kita dianiaya, tabah. Dan iman. Iman itu bagaimana? Iman adalah iman timbul itu dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita jarang belajar, kita tidak mungkin banyak iman. Tingkatkan terus iman. Makin banyak iman, jadi makin kita mempelajari Alkitab, makin kita sering merenungkan Alkitab, kita akan dibawa Tuhan makin lama, makin rendah hati. Karena semakin dibukakan Tuhan, kita semakin merasa bahwa, oh aku ini sebetulnya belum tahu apa-apa. Masih banyak ilmu yang lain yang harus saya pelajari. Masih banyak pewahyuan-pewahyuan Tuhan yang lain yang saya tidak bisa tangkap. Makin kita belajar, makin kita memiliki iman, makin kita tahu bahwa sebetulnya kita tidak bisa apa-apa. Di situ kita akan bawa, Tuhan akan bawa kita makin rendah hati. Yang ketiga, binatang dari dalam bumi. Wahyu 13 ayat yang ke-17. Di atas yang ke-11, di atas yang ke-11 ada tulis binatang yang keluar dari dalam bumi. Saya bacakan yang ke-17, apa sih binatangnya dari dalam bumi? Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Tantangan yang ketiga, binatang dari dalam bumi adalah masalah ekonomi. Ini rata-rata yang berat bagi kita semua. Ekonomi. Kalau sudah urusannya masalah duit, hati-hati. Banyak dari kita yang jatuh. Termasuk saya yang ngomong. Kita semua tidak kebal. Nah, ada tips dari Wahyu ini juga mengatakan bagaimana sih kita bisa menang melawan ekonomi. Ayat yang ke-18, saya bacakan. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung. Jadi, lepas dari jeratan ekonomi, ada dua cara. Berhikmat. Berhikmat itu berpengetahuan. Makin banyak pengetahuan, makin banyak hikmat. Itu mainnya di pikiran. Jadi orang Kristen harus pinter. Dan yang kedua, berhitung. Harus pinter-pinter berhitung. Ilmu akuntansi dipakai. Ilmu berhikmat dipakai. Permulaan dari hikmat ialah takut akan Tuhan. Permulaan dari hikmat. Takut akan Tuhan dulu. Terus kita diberikan, diajar Tuhan untuk mengolah pikiran kita. Diajar Tuhan untuk bagaimana sih memanage keuangan itu bagaimana. Dengan ada istilah, ini. Kita belajar satu. Amerika waktu tahun 2008 yang lalu pernah jatuh ke dalam krisis ekonomi yang cukup parah. Itu kasusnya subprime mortgage. Itu begini, kebiasaan orang Amerika ialah menggunakan uang besok untuk hari ini. Saya ulang, kebiasaan orang Amerika dan mungkin kebiasaan kita juga di saat ini adalah menggunakan uang besok untuk hari ini. Piye toh menggunakan uang besok itu piye toh? Ini kita gesek kartu kredit, ya kan, untuk beli TV. TV-nya datang sekarang, kita bayarnya kan masih nyicil 12 bulan ke depan, ya toh? Uang besok kita pakai untuk hari ini. Sebetulnya uang itu enggak ada, belum punya, kita utangin dulu. Dengan harapan kita cicil setiap bulan, nanti sampai 12 bulan, selesai. Tapi, jangan, tolong diingat, dunia ini sedang goncang. Setiap periode sekali pasti goncang. Krisis ekonomi itu pasti datangnya secara berkala. 98, krisis ekonomi. 2008. Sekarang. Nah, pada waktu sekarang ini datang, cicilan kita belum lunas, mencicil kita.
Betul enggak? Kita masih punya tanggungan utang, kita kerja nggak bisa. Nah, itu yang terjadi pada tahun 2008 yang lalu. Itu yang terjadi pada waktu 2008 yang lalu di Amerika. Ketika banyak orang Amerika itu yang punya utang properti dan tidak bisa mengembalikan, maka kan uangnya kan yang dijaminkan bank, asetnya yang dijaminkan ke bank, diberikan kepada bank. Nah, begitu banyak yang kehilangan pekerjaan sehingga asetnya itu diberikan kepada bank semua, banknya itu dapat aset, tapi tidak dapat duit. Sehingga banknya juga nggak bisa nyicil pinjamannya dia. Terjeratlah di situ. Nah, lepas dari jeratan ekonomi bagaimana? Berhikmat, pandai berhitung. Ayo, hitung-hitungan. Kalau memang kita sudah punya uang, terus kita beli barang, kita cicil, contoh, di rekening saya sudah punya uang 12 juta rupiah. Nah, tapi kan ada tawaran nih kartu kredit, cicilan 6 bulan, bebas biaya, bebas bunga. Pakai dong. Harganya 5 juta, tapi di rekening saya sudah punya 12 juta. Oke, gesek aja, nanti dicicil pelan-pelan sampai 6 bulan ke depan. No problem, kita sudah punya uangnya. Yang kita hati-hati adalah hari ini kita belum punya uangnya, kita saldo kita 1 juta, kita gesek kartu kredit kita beli motor 20 juta. Bulan depan ternyata kita dipecat dari pekerjaan. Bayarnya pakai apa? Iya kan? Nah, itu berhikmat, pandai berhitung. Nah, untuk hal ini saya tidak perpanjang karena waktunya, nanti bisa kalau ada seminar-seminar keuangan, wajib ikut. Amin. Silakan kepada Bu Gembala. Ya, puji Tuhan. Saya percaya apa yang disampaikan Ivan, satu hal yang membuka wawasan kita harus berkuasa. Berkuasa terhadap ikan di udara, terhadap burung di udara, terhadap binatang di darat, dan terhadap ikan-ikan di laut. Saya percaya Tuhan menciptakan kita ini supaya memiliki kuasa. Sampai dikatakan Tuhan memberikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa menahan kekuatan musuh dan tidak ada kuasa yang membahayakan kita. Saya percaya ini janji Tuhan seperti dialami oleh Tuhan Yesus. Waktu itu Yusuf diberi hikmat melalui mimpi. Tapi saya percaya kadang-kadang mimpi kalau dari Tuhan itu kita selalu ingat. Tapi kalau mimpi bukan dari Tuhan, itu kembangnya orang tidur. Mari kita yang dipanggil, dipilih, kita mau tahu bahwa kita ini mau diberi kuasa. Setuju? Diberi kuasa? Amin. Puji Tuhan, kita diberi kuasa. Mari, oleh darah Yesus kita diberi kuasa, kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kekuatan musuh, iblis sudah dikalahkan. Mari kita gunakan kuasa yang ada pada kita dengan hikmat dari Tuhan. Saya percaya firman ini menjadi kekuatan buat kita. Puji Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus tetap diluputkan dari Firaun. Kita pun harus yakin masa-masa yang sulit ini, kita tidak perlu takut. Tuhan pasti memberikan jalan keluar dengan hikmat-Nya. Asal kita memiliki hati bijaksana, hati yang tenang, nama Tuhan dipermuliakan. Ada apa-apa tanya Tuhan, solusinya bagaimana Tuhan? Amin. Jangan kita bergerak pakai kekuatan sendiri. Mari kita bergerak pakai kekuatan dari Tuhan. Hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya kuasa-Mu sudah Kau berikan kepada kami. Amin. Karena kematian-Mu di atas kayu salib. Karena kuasa darah Yesus sudah mengalahkan si iblis, mengalahkan maut. Amin. Mari kita punya kuasa kebangkitan. Tuhan Yesus juga sudah bangkit, kita pun akan dibangkitkan bersama Yesus. Terima Amin. kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memiliki hidup kekal, memiliki surga. Mari keselamatannya kita sudah terima. Kita mau selamatkan orang lain. Kami percaya itu mandat dari Tuhan, amanat agung dari Tuhan. Pergi jadikan semua bangsa murid-Mu. Biar roh penginjilan, roh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengalir dalam hidup kami. Dan kami Amin. menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang percaya, kita sudah beri kuasa. Dan kita menjadi pemenang di dalam segala masalah apapun juga. Karena kita berjalan bersama Tuhan. Kita dipimpin oleh Tuhan. Kita dituntun oleh Tuhan. Dia percaya. Semua pagi hari ini menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan. Damai sejahtera, sukacita melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.